Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan pemutusan hubungan kerja dari hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja, hasil diskusi pertama dan seterusnya akan disampaikan oleh Ina Novitasari, Nur Afiana, Afini, Rahmatun, Nazila. Kepada Ina Novitasari, saya persilahkan. Pertama yaitu ada pengertian pemutusan hubungan karyawan. Menurut Dr. Andes Kasmir SEMM, yaitu putusnya perikatan atau perjanjian antara perusahaan dengan karyawan atau pekerja secara resmi sejak dikeluarkannya surat pemberhentian kerja yang berakibat putusnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja yaitu yang pertama, berakhirnya hubungan perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan. Yang kedua, dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian dengan menyebutkan alasan pemberhentian. Yang ketiga, perusahaan membayar hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, karyawan diwajibkan membayar kewajiban atas perbuatannya jika ada. Yang kedua ada jenis pemberhentian, yaitu dengan hormat dan dengan tidak hormat. Dengan hormat artinya pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan baik-baik. Karyawan diperlakukan dengan baik dengan memberikan sejumlah penghargaan atas jasa-jasanya, termasuk sejumlah kompensasi atau atas jasanya selama ini terhadap perusahaan. Diberhentikannya oleh perusahaan karena memang terjadi rasionalisasi atau pengurangan tenaga kerja atau lainnya. Yang kedua adalah dengan tidak hormat, artinya pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan tidak baik akibat perbuatan karyawan yang telah merugikan perusahaan, misalnya melakukan tindakan pencurian atau kecurangan yang merugikan, baik material maupun merusak citra perusahaan. Perusahaan tidak akan memberikan sejumlah kompensasi atau penghargaan apapun. Bahkan, bukan tidak mungkin karyawan yang diputuskan dengan tidak hormat akan menghadapi tuntutan pengadilan dan penggantian sejumlah kerugian yang telah dilakukan. Yang ketiga ada jenis-jenis pemberhentian karyawan menurut Dr. Andes Kasmir SEMM. Yang pertama ada pemutusan hubungan kerja individu, artinya yang diberhentikan adalah pribadi atau orang perorangan dengan batas waktu tertentu. Dalam kasus ini sering terjadi, misalnya karyawan memasuki usia pensiun, atau bisa pula perbuatan curang yang dilakukan oleh individu. Yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja kelompok, merupakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada sekelompok karyawan. Pemutusan hubungan kerja kelompok terjadi kepada sekelompok karyawan yang melakukan pencurian atau kecurangan yang membuat perusahaan menderita kerugian, atau akibat dari sekelompok karyawan yang mengundurkan diri dengan alasan tertentu, misalnya menuntut kenaikan upah atau keselamatan kerja. Yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja massal. Pemutusan hubungan kerja massal adalah pemutusan yang dilakukan terhadap sejumlah karyawan dengan berbagai sebab, misalnya karena ketidakmampuan perusahaan sehingga terjadi pengurangan karyawan, seperti penutupan unit atau cabang atau pabrik tertentu, sehingga terjadi pengurangan karyawan atau rasionalisasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Afiana. Di sini ada jenis-jenis pemberhentian karyawan menurut Profesor Dr. Haji Sedarmayanti, MPD APU. Nah, di sini ada PHK bersifat sementara, yang kedua PHK bersifat permanen. PHK bersifat sementara biasanya dapat terjadi pada yang pertama, karyawan tidak tetap atau hubungan kerja bersifat tak tetap. Yang kedua, perusahaan bergerak menghasilkan produk secara musiman. Yang ketiga, daerah pemasarannya terbatas. Lalu selanjutnya PHK bersifat permanen, yaitu terputusnya ikatan kerja antara karyawan dengan perusahaan tempat bekerja. Next. Di sini ada alasan-alasan pemberhentian karyawan menurut Dr. Kasmir SEMM. Yang pertama, telah memasuki usia pensiun. Yang kedua, permintaan pengunduran diri. Yang ketiga, diberhentikan karena lalai atau berbuat kecurangan. Yang keempat, diberhentikan karena mengalami cacat fisik atau mental. Yang terakhir, adanya program rasionalisasi.
Next. Di sini ada proses pemberhentian karyawan. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan dan 4 PD. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan dan 4 P4. P4P. Yang terakhir, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Next. Dampak pemberhentian karyawan. Pengaruh pemberhentian karyawan terhadap perusahaan. Dengan adanya pemberhentian karyawan, tentu berpengaruh sekali terhadap perusahaan, terutama masalah dana. Karena pemberhentian karyawan memerlukan dana yang cukup besar, di antaranya untuk membayar pensiun atau pesangon karyawan dan untuk membayar tunjangan-tunjangan lainnya. Begitu juga pada saat penarikan kembali karyawan, perusahaan pun mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membayar kompensasi dan pembangunan karyawan. Dengan adanya pemberhentian karyawan tersebut, tentu sangat berpengaruh sekali terhadap karyawan itu sendiri. Dengan diberhentikan dari pekerjaannya, maka berarti karyawan tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk karyawan dan keluarganya. Atas dasar tersebut, maka manajemen sumber daya manusia harus sudah dapat memperhitungkan beberapa jumlah uang yang seharusnya diterima oleh karyawan yang berhenti agar karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat dianggap cukup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Afini Nazila. Baik. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 Poin 1, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut, yaitu melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau jasa uang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Lalu, mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai atau mengedarkan narkotika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Lalu, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Lalu, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja, dan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dan melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Next. Kompensasi yang dibayarkan setelah pemberhentian karyawan menurut Dr. Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu kepada karyawan pensiunan yang bersangkutan diberikan pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, kepada karyawan pemberhentian sementara tetap diberikan balas jasa sebesar gaji pokok. Dan kepada karyawan pemberhentian langsung tidak diberikan pesangon maupun jasa, tetapi hanya diberikan uang ganti rugi. Dan kepada karyawan pemberhentian atas permintaan diri sendiri diberikan pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, kepada karyawan melanggar
dan melakukan penyelewengan dapat diberikan 80% gaji pokok per bulan. Next. Mengatur turnover karyawan dengan baik menurut Dr. Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu ada 5. Yang pertama, merekrut calon karyawan yang tepat dan bertalenta dari awal. 2. Atur kompensasi, benefit, dan pelayanan dengan setimpal. 3. Meninjau kembali tunjangan setiap tahunnya. 4. Meninjau kembali pentingnya lingkungan kerja di sekitar. 5. Memberikan pelatihan untuk karyawan. Lalu selanjutnya dilanjut oleh Saudara Asrofi. Selanjutnya adalah ada istilah pemutusan hubungan kerja. Istilah tersebut diucapkan oleh Manulang pada tahun 1988. Yaitu yang pertama, termination atau akibat dari selesainya masa kontrak yang telah disepakati. Terus yang kedua itu ada dismissal, akibat dari karyawan melakukan tindakan disiplin yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada redundansi, akibat dari karena perusahaan melakukan pengembangan dan menggunakan mesin-mesin berteknologi baru. Yang keempat ada retrenchment, akibat dari masalah-masalah ekonomi seperti resesi ekonomi yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat membayar upah. Next. Selanjutnya ada membedakan pemutusan hubungan kerja atau PHK menurut Filippo tahun 1981. Yang pertama itu ada layoff. Layoff itu keputusan ini akan menjadi kenyataan ketika seorang karyawan yang benar-benar memiliki kualifikasi yang membanggakan harus diputus tugaskan karena perusahaan tidak lagi membutuhkan sumbangan jasanya. Selanjutnya ada outplacement, kegiatan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan perusahaan ingin mengurangi banyak tenaga kerja, baik tenaga profesional, manajerial, maupun tenaga pelaksana biasa. Selanjutnya ada discharger. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menimbulkan perasaan saling tidak nyaman di antara beberapa metode pemutusan hubungan kerja yang ada. Next. Selanjutnya itu ada alasan pemberhentian hubungan kerja menurut Dr. Andes Manulang. Adapun beberapa alasannya itu yang pertama keinginan perusahaan. Untuk keinginan perusahaan sendiri diantaranya yaitu tidak cakap dalam masa percobaan, yang kedua alasan mendesak, dan yang ketiga kemangkiran atau ketidakcakapan apabila selanjutnya penahanan karyawan oleh alat negara, selanjutnya terkena hukuman oleh keputusan hakim, selanjutnya ada sakit yang berkepanjangan, terus usia lanjut, penutupan badan usaha atau pengurangan tenaga kerja. Lanjut keinginan karyawan yang kedua. Keinginan karyawan sendiri ada beberapa alasan, yaitu ketidakpuasan dalam pemberian tugas. Selanjutnya alasan mendesak karena alasan mendesak berarti terus selanjutnya ada sebab-sebab lain. Yang ketiga ada penyebab lainnya. Penyebab lainnya yaitu seperti meninggal dunia. Jadi ketika karyawan meninggal dunia itu disebut hubungan kerja putus demi hukum. Karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sesuai ketentuan pada pasal 1603 J dan E KUHP. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.